Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rada Denjel, NIM 2005 Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 2. Dan adapun anggota saya yaitu Nur Alam, Aulia Ulfa, Mildawati, dan Niken Salsabila. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada pemateri pertama untuk membacakan materinya. Niken Salsabila akan menjelaskan tentang latar belakang cultural study. Cultural study atau kajian budaya merupakan bidang yang majemuk dengan perspektif dan produksi teori yang luas dan kaya. Cultural studies tidak hanya merupakan studi tentang budaya yang merupakan entitas terpisah dari konteks sosial dan politiknya. Tujuannya adalah memahami budaya dalam segala bentuk kompleksnya dan menganalisis konteks sosial dan politik dari tempat budaya tersebut berasal. Perkenalkan, saya Mildawati. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep cultural study. Seperti yang kita ketahui, cultural study atau kajian budaya itu merupakan sebuah bidang yang majemuk dan perspektif dan produksi teori yang kaya dan beragam. Dalam ranah keilmuan, para pengkaji budaya meyakini bahwa tidaklah mudah untuk menentukan batas-batas dan wilayah-wilayah kajian budaya secara khas dan komprehensif. Terlebih di tengah perkembangan globalisasi di berbagai bidang, di mana batasan-batasan kultural, politik, dan ekonomi semakin kabur. Selain itu juga, wilayah kajian budaya itu bersifat multidisipliner, sehingga menggabungkan batas-batas antara kajian budaya dengan subjek-subjek lainnya. Sebagaimana namanya, pusat perhatian dari cultural study itu ialah budaya. Dalam pandangan cultural study sendiri, budaya itu terdiri dari berbagai makna dan representasi yang dibangun oleh mekanisme penandaan dalam konteks aktivitas manusia. Cultural study sendiri tertarik dengan konstruksi dan konsekuensi dari representasi-representasi serta permasalahan mengenai kuasa karena pola praktik penundaan dan yang dibentuk oleh struktur dan lembaga virtual. Sebagaimana sebuah bidang kajian yang multidisipliner, cultural study tidak terlalu mempermasalahkan pertanyaan klasik mengenai metode penelitian. Namun demikian, untuk alasan praktis, para peneliti cultural study sendiri itu lebih menyukai metode kualitatif. Dalam kajian cultural study sendiri itu berpusat pada 3 jenis metode penelitian. Yang pertama adalah metode penelitian etnografi. Dalam kajian cultural study, etnografi digunakan untuk meneliti pengalaman dan praktik-praktik dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan metode ini seringkali dikaitkan dengan kulturalisme. Yang kedua, pendekatan-pendekatan tekstual, kerangka analisis dan pemahaman semiotik, poststrukturalisme dan dekonstruksionisme. Dan terakhir ialah metode hermeneutika, di mana metode ini digunakan untuk melakukan kajian terhadap resepsi seorang audiens. Perkenalkan, saya Aulia Ulfa dengan NIM 200511501016 yang akan menjelaskan tentang sejarah cultural studies. Cultural studies berakar pada Marxisme. Nah, Marxisme kemudian membentuk cultural studies melalui 2 asumsi. Pertama, untuk memahami makna dari teks atau praktik kultural, kita harus menganalisisnya dalam kondisi historis dan juga sosial dari produksi dan konsumsi teks atau praktik kultural tersebut. Namun demikian, meskipun terdiri dari struktur sosial tertentu dengan sejarah tertentu pula, budaya tidak dikaji sebagai refleksi dari struktur dan sejarah tersebut. Sejarah dan budaya bukan merupakan entitas yang terpisah. Dalam cultural studies, membaca sebuah teks atau praktik berlawanan dengan latar belakang historisnya atau menggunakan teks atau praktik untuk mengilustrasikan sebuah momen historis yang telah diformulasikan sebelumnya bukanlah sebuah hal yang tabu atau hal yang ditabukan.
Asumsi kedua yang diambil dari Marxisme adalah mengidentifikasi bahwa masyarakat industri kapitalis adalah masyarakat yang dibagi secara tidak seimbang menurut etnis, gender, dan garis keturunan serta kelas. Cultural Studies berpendapat bahwa budaya merupakan salah satu situs utama tempat pembagian-pembagian tersebut terbangun dan saling berkontestasi. Nah, baik, kali ini perkenalkan, saya Nur Alam. Saya akan menjelaskan tentang istilah kunci dalam cultural study. Nah, kunci dalam cultural study kerap disapa atau kerap dinamakan sebagai pembongkar praktik kekuasaan, membongkar hegemoni ideologi dan wacana di dalamnya. Nah, dilihat dari akar sejarahnya yang bermula dari semangat perlawanan terhadap budaya elit ilmiah, penggunaan terminologi tidaklah mengherankan. Nah, berdasarkan dengan karakteristik cultural study itu, cultural study membedakan diri dengan praktik-praktik analisis budaya, baik melalui konspirasi budaya atau grounded research seperti dilakukan oleh antropologi kultural. Nah, cultural study ini tidaklah membicarakan bagaimana wajah atau karakter budaya tertentu. Nah, dalam upaya menggambarkan wajah atau karakter budaya tertentu, cultural study akan selalu menghubungkan dengan praktik-praktik budaya yang menghegemoni atau cultural study ini dituding bahwa sebagai nilai yang tidak bebas. Mungkin itulah sekian dari saya. Nah, setelah mendengarkan materi dari kelompok kami, maka dapat disimpulkan bahwa Cultural Studies atau kajian budaya merupakan bidang yang majemuk dengan perspektif dan produktif teori yang kaya dan beraneka ragam. Cultural Studies sendiri berakar pada Marxisme. Marxisme membentuk Cultural Studies melalui dua asumsi, yaitu memahami makna dari teks dan pengidentifikasian bahwa masyarakat industri kapitalis adalah masyarakat yang dibagi secara tidak seimbang. Terima kasih. Baik, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.